Hubungan antara umat Kristen dan bangsa Yahudi telah mengalami perubahan besar sepanjang sejarah. Jika pada masa lalu sejarah mencatat bahwa umat Yahudi mengalami penganiayaan panjang dari kekuatan-kekuatan Kristen Eropa, mulai dari diskriminasi sosial, pembatasan gerak, pengusiran, hingga tragedi Holocaust di bawah rezim Nazi Jerman. Maka di abad ke-20 dan 21 terjadi kebangkitan hubungan yang sangat berbeda. Terutama sejak berdirinya negara tahun 1948, dukungan dari banyak kelompok Kristen, khususnya Kristen Evangelikal di Amerika Serikat dan Eropa, tumbuh sangat kuat. Banyak yang bertanya, mengapa umat Kristen yang sejatinya memiliki akar keyakinan berbeda dari Yahudi, bahkan pada masa lalu banyak yang memusuhi mereka, kini justru tampil sebagai pendukung terbesar negara? Apakah ini soal teologi, politik, sejarah, atau semata-mata soal kepentingan geopolitik? Untuk memahami kedekatan antara sebagian umat Kristen, kita harus terlebih dahulu menengok kembali sejarah panjang yang melibatkan dua agama ini. Kekristenan tidak muncul dalam ruang kosong. Ia lahir dari rahim Yudaisme. Yesus dari Nazaret, tokoh sentral dalam agama Kristen, adalah seorang Yahudi. Ia lahir, tumbuh, mengajar, dan berinteraksi dalam masyarakat Yahudi. Murid-muridnya pun demikian. Ajarannya di awal dipandang sebagai cabang pembaruan dari Yudaisme, bukan agama baru. Kitab suci Kristen pun memuat kitab-kitab perjanjian lama yang tidak lain merupakan teks-teks suci Yahudi. Namun, setelah Yesus disalib dan para pengikutnya mulai menyebarkan ajarannya ke luar komunitas Yahudi, muncullah perpecahan yang semakin melebar. Gereja mula-mula mengalami pertentangan teologis dengan para pemuka agama Yahudi yang tidak menerima klaim bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam nubuat-nubuat Tanakh. Dari sinilah perpecahan dimulai. Seiring waktu, dan dengan dukungan Kekaisaran Romawi yang akhirnya mengadopsi Kristen sebagai agama resmi, kekristenan tumbuh menjadi kekuatan dominan yang tidak lagi melihat dirinya sebagai bagian dari tradisi Yahudi, melainkan sebagai penggantinya. Konsep yang dikenal sebagai supersesionisme. Supersesionisme menyatakan bahwa gereja Kristen adalah umat pilihan yang sejati, dan bahwa perjanjian lama antara Tuhan dan bangsa Yahudi telah digantikan dengan perjanjian baru melalui Yesus. Pandangan inilah yang selama berabad-abad melahirkan sikap permusuhan teologis terhadap Yahudi. Umat Yahudi dipandang sebagai bangsa yang menolak Mesias, bahkan dituduh sebagai pembunuh Tuhan. Narasi ini menjadi dasar pembenaran bagi berbagai bentuk penindasan terhadap Yahudi di Eropa. Mereka dijadikan kambing hitam dalam krisis sosial, dilarang memiliki tanah, dipaksa tinggal di ghetto, bahkan diusir dari berbagai wilayah. Sejarah ini mencapai puncaknya dalam tragedi Holocaust, ketika 6 juta Yahudi dibantai oleh rezim Nazi. Peristiwa ini mengguncang hati nurani dunia dan menjadi titik balik dalam hubungan Kristen-Yahudi. Setelah Perang Dunia II, terjadi refleksi besar-besaran di kalangan gereja-gereja Barat, terutama gereja Katolik. Pada tahun 1965, Vatikan mengeluarkan dokumen revolusioner berjudul Nostra Aetate, yang menolak gagasan bahwa bangsa Yahudi secara kolektif bertanggung jawab atas kematian Yesus. Ini adalah awal dari proses rekonsiliasi. Gereja-gereja Protestan besar juga mulai merumuskan ulang doktrin dan sikap mereka terhadap Yahudi dan Namun, di balik upaya rekonsiliasi tersebut, ada dinamika lain yang sedang berkembang, terutama di kalangan Kristen Evangelikal di Amerika. Kalangan Evangelikal yang menjadi kekuatan politik dan budaya besar di Amerika sejak pertengahan abad ke-20 memiliki pandangan khas tentang akhir zaman. Dalam teologi mereka, terutama aliran yang disebut dispensationalism, kembalinya bangsa Yahudi ke tanah yang dijanjikan dipandang sebagai penggenapan nubuat Alkitab. Berdirinya negara pada tahun 1948 dianggap bukan semata peristiwa politik, melainkan peristiwa spiritual yang menunjukkan bahwa rencana Tuhan sedang digenapi, dan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali semakin dekat. Dalam pandangan ini, dukungan terhadap Islam bukan hanya soal simpatik atau aliansi politik, tapi merupakan perintah rohani. Bagi mereka, siapa yang memberkati akan diberkati, dan siapa yang melawan akan dikutuk, sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham dalam kitab Kejadian. Dukungan Kristen terhadap literal atas kitab-kitab suci. Ayat-ayat dalam Perjanjian Lama tentang pemulihan pembangunan kembali Yerusalem dan kembalinya bangsa Yahudi dari diaspora dianggap berlaku secara harfiah pada zaman modern. Bahkan, pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem
yang saat ini menjadi lokasi Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock, dipandang sebagai tahap penting menjelang akhir zaman. Dalam kerangka ini, dukungan terhadap sangat absolut, bahkan jika Israel melakukan tindakan politik yang kontroversial atau menimbulkan kecaman internasional. Namun, alasan dukungan itu tidak selalu bersifat spiritual. Ada juga faktor historis dan psikologis yang bermain. Setelah Holocaust, banyak orang Kristen di Eropa dan Amerika merasa bertanggung jawab atas antisemitisme yang telah mereka wariskan selama berabad-abad. Dukungan terhadap menjadi semacam penebusan dosa kolektif. Dipandang sebagai benteng terakhir bagi kelangsungan hidup Yahudi yang harus dilindungi agar tidak terjadi lagi pembantaian seperti di masa lalu. Pandangan ini sangat kuat di Amerika, negara yang memiliki populasi Kristen terbesar di dunia dan juga memiliki pengaruh Yahudi yang signifikan dalam bidang ekonomi, media, dan politik. Di sisi lain, Israel juga memainkan peran strategis sebagai sekutu barat di Timur Tengah, wilayah yang mayoritasnya dihuni oleh negara-negara Islam. Dukungan dipandang sebagai bagian dari pertarungan antara nilai-nilai liberal demokratis versus ekstremisme Islam. Dalam narasi ini, Israel bukan hanya sekutu teologis, tapi juga sekutu ideologis dan militer. Hubungan erat antara Amerika Serikat, termasuk kerjasama dalam bidang teknologi militer, intelijen, dan inovasi, membuat banyak warga Kristen Amerika memandang sebagai bagian dari kita, bukan sebagai mereka. Sentimen ini diperkuat oleh media-media Kristen konservatif yang rutin melaporkan konflik Palestina dari sudut pandang yang memihak tanpa banyak ruang untuk suara dari pihak Palestina. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua umat Kristen mendukung buta. Banyak gereja dan tokoh Kristen, terutama dari kalangan Katolik, Ortodoks, dan Protestan progresif, bersikap kritis terhadap tindakan Israel yang dianggap menindas rakyat Palestina. Mereka menekankan nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan solidaritas kepada yang tertindas. Nilai-nilai yang juga berakar kuat dalam ajaran Kristen. Di kalangan ini, dukungan terhadap Palestina bukan berarti anti-Yahudi, melainkan bentuk dari komitmen moral terhadap perdamaian dan keadilan. Bahkan ada pula organisasi Kristen yang aktif memperjuangkan hak-hak warga Kristen Palestina, yang jumlahnya semakin menyusut akibat konflik dan tekanan sosial. Lebih jauh lagi, sebagian umat Kristen juga melihat ada paradoks dalam dukungan evangelikal terhadap meskipun mereka mendukung negara politik dan spiritual. Namun dalam teologi akhir zaman mereka, bangsa Yahudi tetap dianggap harus menerima Yesus sebagai Mesias agar bisa diselamatkan. Artinya, meskipun hari ini mereka tetap percaya bahwa bangsa Yahudi belum sepenuhnya berada dalam kebenaran. Dukungan ini bisa dipandang sebagai bentuk simpati yang bersyarat, bukan cinta tanpa syarat. Hal ini menimbulkan ketegangan tersendiri di kalangan Yahudi, yang sebagian menerima dukungan itu secara strategis, tapi skeptis terhadap motif di baliknya. Di Indonesia sendiri, umat Kristen tidak terlalu vokal dalam mendukung karena konteks sosial politik yang berbeda. Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, dan dukungan terhadap Palestina sangat kuat secara emosional maupun ideologis. Namun, tidak sedikit pula komunitas Kristen di Indonesia yang mengikuti narasi evangelikal global dan mendukung Islam. Mereka menyerap informasi dan pengajaran dari pendeta atau tokoh asing yang aktif menyebarkan doktrin eskatologis dan dukungan terhadap, terutama melalui platform digital dan seminar internasional. Meskipun demikian, sikap ini cenderung tidak ditampilkan secara terbuka karena sensitivitas politik dan potensi konflik horizontal di masyarakat. Fenomena dukungan umat Kristen terhadap Israel, bagaimana agama, sejarah, politik, dan psikologi kolektif bisa berpadu membentuk suatu sikap sosial yang kompleks. Tidak bisa disederhanakan hanya sebagai soal benci Islam atau percaya buta, tapi harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, penting bagi kita untuk memahami motivasi-motivasi di balik dukungan semacam ini, agar tidak terjebak dalam prasangka atau narasi yang menyesatkan. Umat Kristen yang mendukung Islam, bagi sebagian besar mereka, bukan sedang memusuhi umat Islam atau menolak Palestina, melainkan sedang merespons panggilan iman atau sejarah yang mereka yakini. Namun demikian, yang juga perlu dipahami adalah bahwa dukungan seperti ini bisa berdampak besar terhadap realitas geopolitik, terutama jika tidak disertai dengan empati dan keadilan.
Ketika satu pihak terus didukung tanpa evaluasi, sementara pihak lain diabaikan penderitaannya, maka akan lahir ketimpangan moral yang sulit diterima oleh nurani. Agama, dalam hakikat terdalamnya, adalah seruan untuk mencintai sesama manusia tanpa syarat, membela yang tertindas, dan menghindari kekerasan. Oleh karena itu, baik Kristen, Yahudi, maupun Muslim seharusnya tidak terjebak dalam konflik identitas sempit yang saling menghapus satu sama lain, melainkan mencari jalan bersama menuju perdamaian yang adil dan bermartabat.